Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu 16 September 2020. Puji Tuhan, pagi ini kita menjumpai Injil Lukas pasal 16 ayat 10 hingga ayat 18. Firman Tuhan berkata seperti ini: Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia pasti setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik atau hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita jumpai firman Tuhan yang mengingatkan kepada saya dan saudara tentang kesetiaan. Kesetiaan dari perkara-perkara yang kecil, maka itu tanda kita akan mendapatkan kepercayaan untuk kita juga setia kepada hal-hal yang besar. Dalam hidup ini seringkali kita abaikan hal-hal yang kecil. Kita menganggap yang kecil tidak punya nilai. Kita menganggap yang kecil tidak terlalu penting. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang besar, kepada hal-hal yang mungkin lebih menjanjikan daripada yang tidak bisa memberi apa-apa dengan kehidupan ini. Tetapi dasar iman Kristen mengingatkan bahwa dari perkara-perkara kecil yang kita telah setia di dalamnya, maka dapat juga dipertanggungjawabkan kepada kita bahwa kita dapat dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Dalam hidup kita seringkali kita siap untuk melihat yang besar. Kita rindu untuk melihat yang besar. Kita berjuang untuk mendapatkan yang besar. Tetapi justru yang besar itu seringkali kita tidak temukan. Kita sudah berjuang, berusaha, kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk cari yang besar, tetapi sampai hari ini kita tidak dipercayakan. Bukan karena kita tidak tahu caranya, bukan karena bukan waktunya, bukan soal karena siapa orangnya, tetapi yang pasti karena tidak atau belum setia dari perkara-perkara yang kecil. Ini jelas Alkitab katakan, kalau yang kecil saja kita tidak setia, tidak mungkin kita akan terima yang besar. Sebab itu kita dilatih setia dari yang kecil. Seringkali kita lupa karena begitu dekatnya dengan kita, karena begitu kecilnya dan tidak berarti menurut pandangan kita, maka kita tidak menunjukkan kesetiaan kita kepada yang kecil.
Kita seringkali sibuk mengejar yang kita belum punya, yang sudah di tangan kita. Karena kita rasa ini kecil, kita nggak hargai, kita nggak pedulikan, kita mencari yang lain. Tetapi Alkitab hanya ingatkan, dari yang kecil baru engkau dapat kepercayaan yang besar. Kita menemukan nasihat firman Tuhan seperti ini dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang kita tidak boleh lupakan, perkara kecil dan kepada perkara yang besar mengingatkan kepada kita, kita harus setia dan taat kepada Tuhan yang sama. Kita tidak bisa membangun ketaatan, kesetiaan kepada dua orang Tuhan. Hal ini yang kita harus sadari. Seringkali karena kita mengejar yang besar, maka kita juga sudah tidak setia kepada Tuhan yang sesungguhnya, yang mengatur segala sesuatu, yang mengetahui kita setia atau tidak setia. Sebab itu dikatakan tadi dalam ayat yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sebab itu, ketika kita sadari bahwa yang membuat aturan tentang kesetiaan dari perkara kecil kepada perkara yang besar, maka kepada orang itulah kita mengabdikan diri. Kepada Tuhanlah yang buat aturan itu, kita tundukkan diri kita. Kita bangun hubungan kita dengan Dia. Sebab itu, pagi ini saya tidak akan berkata panjang. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kembali pagi ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap bangun kesetiaan kami, kesungguh-sungguhan kami untuk perkara yang kecil, untuk perkara yang tidak berarti, untuk perkara yang mungkin tidak terlihat. Tapi kami percaya Engkau mengatur segala sesuatu. Engkau mengizinkan kami harus menghadapi hal-hal yang kecil, yang tidak terlihat mungkin, tetapi dengan kesetiaan yang kami bangun, Engkau akan percayakan kami kepada hal-hal yang lebih besar. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan menyertai kami sehingga kami tidak mengabaikan hal-hal yang kecil, dan akhirnya kami mengabdi kepada dua Tuhan. Dan sesungguhnya kami tidak akan dapat melakukan pengabdian kepada dua Tuhan. Satu akan kami tinggalkan dan yang satu kami akan cintai. Sebab itu tolong kami Bapa, supaya dalam perjalanan kami sepanjang hari ini, baik yang bekerja, yang berbisnis, maupun yang sekolah atau berkuliah, dan juga yang tinggal di rumah, Engkau atur langkah kaki kami, supaya kami tidak lupa. Hal-hal yang kecil kami tidak abaikan, hal-hal yang sepele kami tidak abaikan, karena kami percaya Engkau menilai dari yang kecil untuk dipercayakan hal-hal yang besar. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kami sepanjang hari ini, supaya kami tetap mengabdi kepadamu saja. Di dalam perjuangan, di dalam pergumulan kami tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ibadah bagi Pelwap Bethesda Makassar yang dimulai pada jam 4 sore dan akan disiarkan melalui YouTube channel, Facebook, dan saudara dapat juga mengikuti di ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.